Selamat hari ini semuanya. Nama saya Marian Stacy Go dari Able Studio 3. Dan hari ini saya akan menyampaikan resensi film pendek berjudul Asal-Usul Gunung Krakatau. Presentasi ini didasarkan pada video animasi pendek yang menceritakan legenda terbentuknya Gunung Krakatau dan Selat Sunda. Sebelum kita mulai, saya mengajak teman-teman untuk menyimak dengan baik, bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam cerita, tapi juga nilai-nilai penting tentang keluarga, kepemimpinan, dan akibat dari tindakan kita. Mari kita mulai. Film pendek Asal-Usul Gunung Krakatau dimulai dengan seorang gadis bernama Riri yang sedang melakukan eksperimen sains tentang gunung berapi di rumah. Ketika rasa penasarannya tentang gunung berapi semakin besar, kakeknya menceritakan fakta menarik tentang salah satu gunung paling dahsyat di Indonesia, Gunung Krakatau. Dari situ, mengalirlah sebuah legenda yang menggambarkan bagaimana beberapa keajaiban alam di Indonesia terbentuk. Film ini menggabungkan unsur sains, sejarah, dan cerita rakyat sehingga menjadi tontonan yang edukatif dan penuh makna untuk segala usia. Sekarang mari kita lihat para tokoh utama dalam film pendek Asal-Usul Gunung Krakatau. Pertama ada Prabu Rakata, raja bijaksana yang dahulu memerintah tanah bersatu Jawa dan Sumatera untuk menjaga perdamaian dan mencegah konflik. Ia membagi kerajaannya kepada dua putranya. Lalu ada Raden Tapabaruna, kakak yang lebih tua. Meskipun wilayahnya lebih luas, tanahnya tandus, namun ia adalah sosok yang dewasa dan berpengalaman sehingga mampu mengelolanya dengan baik. Selanjutnya adalah Raden Sundana, anak bungsu. Ia merasa iri terhadap wilayah kakaknya yang lebih luas dan mulai menginginkan kekuasaan atas seluruh kerajaan. Ada juga penasihat kerajaan yang juga berperan seperti seorang paman. Ia setia kepada Raden Tapabaruna dan sering memberi nasihat dan peringatan saat keadaan mulai memburuk. Di bagian cerita masa kini, kita bertemu dengan kakek, sosok yang bijaksana dan penyayang. Ia menceritakan legenda ini kepada Riri dan mengajak kukunya untuk terus belajar, termasuk dengan mengunjungi museum. Dan terakhir ada Riri, anak zaman sekarang yang penasaran dan suka belajar. Ketertarikannya pada gunung berapi membuatnya lebih memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai kehidupan. Latar cerita ini adalah sebuah kerajaan kuno yang dulunya menyatukan Pulau Jawa dan Sumatera. Pada masa itu, kedua pulau tersebut masih menyatu, membentuk satu daratan yang besar dan damai. Latar ini penting karena menggambarkan masa kerukunan dan persatuan sebelum iri hati dan konflik memecah kerajaan. Dalam cerita, daratan ini kemudian dipisahkan secara ajaib oleh Prabu Rakata. Dari peristiwa itu terbentuklah dua tempat yang masih ada hingga sekarang, Selat Sunda dan Gunung Krakatau. Latar ini menjadi bermakna karena menghubungkan mitos dengan geografi nyata, menjadikan legenda ini terasa nyata dan mudah dikenang. Tema utama dari cerita ini adalah kehancuran yang disebabkan oleh iri hati dan keserakahan. Raden Sundana merasa iri kepada kakaknya, Raden Tapabaruna, yang mendapatkan wilayah yang lebih luas. Padahal, pembagian itu dilakukan dengan adil oleh ayah mereka.
Namun, sudah na memilih berperang daripada menerima dengan ikhlas. Ini menunjukkan bahwa ketika kita membiarkan rasa iri dan keegoisan menguasai diri, kita tidak hanya menyakiti orang lain, tapi juga menghancurkan kedamaian dan menciptakan kerusakan yang berkepanjangan. Kerajaan yang awalnya damai akhirnya terpecah hanya karena satu orang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Tema ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki dan tidak membiarkan rasa iri mengendalikan tindakan kita. Cerita ini memberikan pesan moral yang kuat bahwa keserakahan membawa kehancuran, sedangkan penerimaan dan kerendahan hati membawa kedamaian. Jika saja Raden Sundana menerima keputusan adil dari ayahnya, maka kerajaan akan tetap kuat dan bersatu. Namun karena sifat egoisnya, ia menyebabkan penderitaan, peperangan, dan perpecahan yang permanen. Legenda ini mengingatkan kita untuk bersyukur atas apa yang kita miliki, percaya pada kepemimpinan yang adil, dan memahami bahwa kedamaian sejati datang dari rasa hormat dan pengendalian diri. Ini adalah pelajaran yang abadi dan masih sangat relevan sampai sekarang. Hal yang paling saya sukai dari film ini adalah bagaimana film ini menggabungkan cerita dengan budaya, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan. Animasi yang digunakan tidak hanya sederhana, tetapi juga lucu, berwarna, dan sangat menarik secara visual, sehingga membuat ceritanya semakin menyenangkan untuk ditonton. Saya juga menghargai bagaimana karakter modern seperti Riri digunakan untuk menghubungkan kita dengan legenda kuno. Hal ini membuat cerita terasa lebih dekat dan relevan. Tidak ada hal besar yang saya tidak sukai, tapi saya berharap durasi filmnya sedikit lebih panjang, terutama agar adegan konflik atau momen magis bisa dieksplorasi lebih dalam. Saat menonton, saya merasa penasaran, tertarik, dan bahkan sempat merenung. Cerita disampaikan dengan tenang dan hangat, terutama dengan suara kakak yang lembut, yang membuat saya berpikir bahwa cerita sederhana pun bisa membawa pelajaran hidup yang dalam. Saya sangat merekomendasikan film pendek ini, terutama untuk pelajar dan anak-anak. Film ini edukatif, kaya akan budaya, dan menyampaikan pesan moral yang kuat dengan cara yang mudah dipahami dan menarik untuk dilihat. Untuk penilaian saya terhadap film ini, saya memberikan 5 dari 5 bintang. Saya sangat menikmati menonton film pendek ini karena alurnya mudah diikuti. Pesan moralnya kuat dan gaya animasinya sangat menarik. Animasinya lugu, berwarna, dan kokoh sekali dengan cerita legenda yang disampaikan. Cerita tentang pembagian kerajaan, konflik antar saudara, dan bagaimana Prabu Rakata menyelesaikannya dengan bijak, memberikan pelajaran penting yang relevan dengan kehidupan sekarang. Asal-usul Gunung Krakatau bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga menyampaikan nilai-nilai penting seperti keadilan, pengendalian diri, dan menghargai keputusan orang yang lebih bijak. Film ini sangat kokoh ditonton oleh anak-anak dan pelajar karena bersifat edukatif, mudah dipahami, dan menyenangkan. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan film ini sebagai tontonan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna. Demikianlah resensi film pendek yang bisa saya sampaikan.
semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran tentang pesan dan nilai yang terkandung dalam film Asal-Usul Gunung Krakatau. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.